Assalamualaikum. Yuk kita ngobrolin sesuatu yang indah, tapi mungkin sering kita lupain ya, yaitu kekuatan dari perubahan yang terjadi pelan-pelan, tapi konsisten dan nggak pernah berhenti. Coba deh inget-inget, pernah nggak sih kamu ngerasa tertekan banget buat berubah? Rasanya tuh seolah-olah semua orang pengen kita berubah drastis. Sekarang juga. Dan kalau nggak kejadian, rasanya kayak gagal total. Wah, tekanan kayak gitu tuh beneran ada, dan kadang berat banget. Nah, ini dia intinya. Ini pesan yang menenangkan banget. Perubahan yang beneran bermakna itu nggak harus heboh atau revolusioner. Kadang yang Tuhan minta dari kita tuh cuma satu, terus maju walau pelan-pelan. Yang penting tetap konsisten. Inilah yang kita kenal dengan istilah istiqomah. Oke, jadi kita mulainya dari mana nih? Langkah paling pertama, yang paling dasar adalah benerin dulu pondasinya. Hubungan kita sama Sang Pencipta. Semuanya itu berawal dari sini loh. Coba deh lihat langkah pertamanya. Kelihatannya sederhana ya, tapi dalam banget maknanya. Ini bukan soal langsung jadi sempurna, tapi soal usaha. Usaha buat memenuhi panggilannya tepat waktu. Sebuah langkah kecil untuk kembali pulang. Dan proses ini tuh jujur banget. Ini bukan cerita dongeng yang semuanya mulus. Ada pengakuan kalau perjalanannya tuh ya masih ada bolong-bolongnya. Tapi lihat deh perbedaannya di mana. Kuncinya adalah terus berusaha. Yang dicari bukan kesempurnaan, tapi kegigihan. Nah, setelah sholatnya mulai dibenahi, perjalanannya lanjut lagi. Dia mulai coba melatih diri dengan puasa sunnah. Ini bukan paksaan ya, tapi lebih ke cara buat belajar ngendaliin keinginan-keinginan kecil yang suka godain kita setiap hari. Tetap jalannya pelan-pelan. Terus, kenapa sih puasa? Karena ini bukan sekedar nahan lapar sama haus loh. Ini tuh kayak pusat pelatihan jiwa. Tempat kita belajar nahan amarah, ngendaliin nafsu, dan tanpa sadar, Allah lagi ngebentuk hati kita jadi jauh lebih sabar. Lalu datang deh tantangan berikutnya, yang seringkali rasanya paling berat. Tahajud, bangun di sepertiga malam terakhir, pas lagi ngantuk-ngantuknya. Dan ya bener banget, awalnya itu perjuangannya susah luar biasa. Tapi kuncinya apa coba? Dia nggak mulai dengan target yang muluk-muluk. Cukup 2 rakaat aja. Ini pengingat penting buat kita semua. Tuhan itu nggak lihat jumlahnya, tapi ketulusan di balik usaha kecil yang kita lakuin secara konsisten itu. Dan disinilah momen puncaknya. Di tengah heningnya malam, dalam sujud yang sederhana itu, lahirlah sebuah koneksi yang dalam banget. Tangisannya itu bukan karena sedih, tapi karena lega. Perasaan di mana setelah sekian lama akhirnya dia merasa deket banget sama Tuhannya. Nah, waktu hubungan dengan langit mulai membaik, dampaknya itu mulai kerasa di bumi. Perubahan dari dalam itu mulai kelihatan keluar, mempengaruhi cara dia berinteraksi sama dunia. Ini dia nih fase perbaikan diri yang bisa dilihat orang lain. Perubahan penampilan seringkali jadi yang paling kelihatan dari luar kan? Tapi yang paling penting di sini adalah niatnya yang bergeser. Ini bukan lagi soal nyari pujian atau validasi dari manusia, tapi murni karena pengen dapat penghargaan dari Sang Pencipta. Setelah penampilan, tantangan berikutnya jauh lebih sulit, yaitu menjaga lisan omongan kita. Ini langkah yang penting banget dalam proses memurnikan diri, buat mastiin apa yang keluar dari mulut kita itu cerminan dari hati yang emang lagi berusaha jadi lebih baik. Coba deh lihat transformasinya. Dari hati yang gampang banget ngeluh, jadi hati yang belajar buat bersyukur. Dari lidah yang gampang nyakitin perasaan orang, jadi kemampuan buat menahan diri. Nah, ini baru namanya perubahan karakter yang sesungguhnya. Oke, setelah semua proses yang pelan-pelan dan bertahap ini, terus hasilnya apa? Apa sih buah yang bisa dipetik dari sebuah konsistensi yang kita kenal sebagai istiqomah ini? Ini dia hasilnya. Coba deh perhatiin, hasilnya itu bukan kayak mendadak atau semua masalah langsung hilang. Bukan, hasilnya jauh lebih dalam. Hati jadi lebih damai, hidup rasanya lebih punya tujuan, lingkungan pertemanan jadi membaik dan rejeki, entah kenapa rasanya selalu cukup. Nah, ini pertanyaan yang penting banget. Apakah dengan menjalanin semua ini, artinya hidup kita bakal mulus tanpa ada rintangan sama sekali? Dan inilah jawaban yang paling menguatkan. Masalahnya nggak lenyap. Ujian itu tetap datang. Tapi yang berubah total adalah cara dia melihat masalah itu. Dia nggak lagi ngerasa ngehadapinnya sendirian. Ada keyakinan kalau Allah selalu ada di sampingnya di setiap langkah. Sekarang setelah kita lihat semua perjalanan tadi, kita sampai di bagian terakhir. Sebuah pesan yang ditujukan langsung buat kamu yang mungkin lagi ada di tengah-tengah proses perubahanmu sendiri. Kalau kamu ngerasa langkahmu lambat, kalau kamu ngerasa sering jatuh bangun,
pesan ini buat kamu. Tolong jangan pernah menyerah. Nggak apa-apa kok pelan. Yang paling penting adalah kamu nggak pernah berhenti melangkah. Setiap langkah kecilmu itu dihitung. Jadi, ingat ini baik-baik ya. Perjalanan memperbaiki diri itu bukan lari sprint, tapi maraton. Yang dinilai bukan siapa yang paling cepat sampai tujuan, tapi siapa yang paling setia bertahan di jalurnya. Itulah istiqomah. Dan kita tutup obrolan kita kali ini dengan sebuah janji yang indah banget. Fokus aja buat memperbaiki hubunganmu dengannya, maka percayalah, dia yang akan memperbaiki semua urusan dalam hidupmu. Mungkin gak instan, mungkin prosesnya bertahap, tapi percayalah, hasilnya akan indah pada waktunya. Wassalamualaikum.